ini di game yang kedua, Faramis akan mereka amankan sebagai roamer ataupun mid lane dari EVOS Legends. Karena kita tahu Faramis masih cukup hero yang dibilang overpower, tapi ternyata Kadita lagi dan lagi untuk seorang Dreams ya. Oke, untuk seorang Dreams. Tapi Brass dapat hero nyamannya loh. Aduh, Cloud. Yap. Yes, dan ini adalah salah satu hero yang nyaman juga untuk seorang Brands. Meskipun tadi kita lihat performanya ketika memakai Melissa di game yang pertama benar-benar bagus juga. Bisa ngasih burst damage yang bagus, positioningnya aman juga, dan beberapa kali ketika mencoba untuk di pick off malah dia yang bisa melakukan outplay dan memberikan keadaan. Dan sekarang pick ketiga dari Aura Fire, Beatrix untuk match up dari gold lane-nya EVOS Legends yang pasti ini akan menjadi head to head yang sangat sengit juga, terutama untuk di early game-nya karena kita tahu Claude yang belum punya beberapa item ini akan cukup sulit untuk memberikan dealing damage kepada lawannya. Sementara Beatrix ini udah bawa Renner di awal pun udah gak bisa ngasih pokingan damage kepada hero marksman lawan. Plus ini pun nanti bisa membuka celah baru lagi untuk Aura Fire loh. Mereka bisa aja menggunakan Atlas. Karena kan sekarang terlihat Kadita udah dipakai. Kadita udah digunakan, kemungkinan besar itu akan menjadi roamernya yang digunakan oleh Dreams. Apakah Digi akan diambil kembali? Kan menjadi tanda-tanya dan kayaknya cukup sulit kan. Cukup sulit pula. Kecuali memang Ijume juga akan menggunakan hero ini kalau Digi juga diamankan oleh Dreams. Ya kita lihat aja seperti apa, karena ini membuka celah lagi untuk Aura Fire apabila mereka bisa mendapatkan Atlas. Wah, nikmat-nikmat juga sih Pak. Nikmat-nikmat juga ya, bisa combo juga. Dan pasti sekarang kita sudah menyaksikan band keempat dari Aura Fire, ada Chow di sana, oke. Akankah Chow ini respect band dari Aura Fire melihat performa Fair 6 untuk di game yang pertama cukup bagus juga, menggunakan Chow-nya susah banget buat pick off, beberapa kali bisa ngezoning marksman dari Aura Fire dan membuat tim fight-nya tuh selalu dimenangkan sama EVOS. Jadi entah kenapa di game yang pertama tadi, ini positioning dari Versiknya pun cukup bagus aku bisa bilang. Karena dia bisa ngezoning, dia bisa ngasih badan di bagian depan, dan bisa kabur dengan cukup mulus, tanpa terpick off sama sekali. Dia juga punya anti-CC kan, dia punya sumbo kan. Iya, jadi ya cukup pakai komplit lah. Tapi Ruby. Oke, Ruby. Satu hero yang full dengan karena mereka tahu kan, mereka nggak punya anti-CC-nya untuk sekarang. Mereka bisa memberhentikan hero-hero tersebut apabila mereka punya waktu lewat Kadita. Tapi memang kalau combo itu berjalan, mereka nggak punya nih hal yang bisa menggagalkan. Karena untuk penggunaan Digi sendiri juga, kalau emang Digi mau dipaksakan diambil, mereka akan melakukan strategi seperti apa lagi. Yes, dan mungkin untuk membantu juga Hilangin Pak aja Kuito gitu, biar lebih bebas lagi ketika dia dive in ke arah player-player dari Aura Fire. Oke, sekarang kita melihat di mana ada Lilia yang langsung di-ban sebagai band kelima dari Aura Fire, sehingga Hijume akan semakin terbatas lagi pemilihan hero-nya. Karena kita tahu juga Hijume cukup bagus ketika menggunakan Lilia, tapi karena satu hero terakhir yang belum terbuka ini, mungkinkah ke arah hero jungler? Karena kita belum melihat Aura Fire ini apakah directnya akan ditempatkan di area jungler atau di bagian XP lane. Cukup fleksibel seorang jungler, terutama apabila Hike yang pakai di area jungler pun bisa jadi hero yang cukup bagus untuk seorang Hike. Yap, satu hero terakhir Atlas sih. Atlas ya harusnya ya. Kalau gue mah Atlas. Oke, dan bener banget. Kok bisa bener loh? Ya karena kan terlihat Pak, mereka udah terlihat Pak, mereka udah nggak punya lagi gitu loh. Mereka udah menunjukkan mereka tuh nggak punya anti-CC. Iya. Kalau dari pemainnya EVOS Legends, jadi makanya dari Ruby aja udah terlihat kan, Ruby ini untuk CC yang bagus banget. Dia punya Donald Wolf King, dia punya Emo Offended. Dua ini kan udah sangat berbahaya sekali untuk mengumpulkan pemain dari EVOS Legends. Ya udah, siapa lagi? Atlas yang sekarang lagi hype banget. Iya, bener banget. Jadi emang pemilihan band terakhir dari EVOS Legends cukup bagus juga untuk menutup pergerakan dari Aura Fire tentunya. Dan sekarang Jawhead sebagai pick keempat yang pasti ini akan digunakan oleh Drew sepertinya sebagai roamer atau bahkan Hike. Karena kita tahu beberapa kali aku sempat main di ranked juga. Ini di Mythic juga rame nih sekarang. Jawhead build damage ditaruh di jungler. Karena bisa ngasih burst damage yang besar dengan roket-roket yang dikeluarkan. Cuman ya tidak lagi. Tadi gue udah ngomong juga ke Gio. Minusnya adalah dia nggak bisa memberikan efek kejutnya. Kan biasanya tuh dengan flicker ejector kalau dia berada di area roamer kan. Tapi dengan kalau dia menggunakan untuk retribution berarti nggak ada flicker, dan dia ya kemungkinan ejector. Kalau kalau emang kecolek, efek movement speednya hilang kan? Iya, hilang gitu. Jadi agak susah untuk mendekati ke arah lawan, ataupun ya dia memaksakan dulu double force, ditabrakin dulu, dihantarkan dulu badannya, baru dilemparin dengan ejectornya.
Ya, tapi sekarang pick keempat dan kelima dari EVOS Legends ada Fredrin dan juga Kagura. Oke, pemilihan hero yang cukup baik juga untuk menghindari beberapa crowd control mungkin yang akan dikeluarkan oleh Aura Fire sehingga dengan menghindari free-nya, Jawhead juga kan. menghindari Jawhead-nya juga ketika ada chance buat di ejector sama Itu Jawhead. Direct bisa jadi jungler juga loh. Iya, karena ini fleksibel banget dari Aura Fire. Kita nggak tahu, siapa tahu Valentina tiba-tiba out of nowhere jadi jungler juga dipakai sama Haya, siapa tahu. Pusing lah kalau Aura ini. Pushing, oke, tapi ada Masya sebagai last pick dari Aura Fire. So, Masya. inilah kedua belah draft Jungle. dari kedua belah Coba tim. jungler siapa? Jungler siapa ya? Coba Direct kalau gua mah. Aku pribadi ke arah Jawhead sih kalau menurut aku ya. Ke Jawhead. Kalau misalnya nyoba meta aneh dari Aura Fire, biasanya Aura Fire punya meta-meta yang kita nggak kepikiran tiba-tiba mereka pakai kan. Ya. Jadi mungkin aja Jawhead di bagian jungler dipakai sama Hai. Pusing. Aku pusing Pak Produser. Pusing, ya udah. Klubnya cukup bingung tapi sepertinya itulah kesiapan untuk kedua belah tim. Apakah EVOS Legends bisa clean sweep 2-0 penuh atas Aura Fire dari defending champion atau Aura Fire bakal narik ke game yang ketiga? Jadi sepertinya kita langsung saja untuk segera menuju ke land. Land of Down. Dan Oke. inilah dia kedua belah tim sepertinya. Yang memang besar lagi akan kita saksikan bersama-sama. Jadi kalian bisa hantarkan juga prediksinya di kolom komentar YouTube, TikTok. Bisa langsung prediksi aja 1 sama atau 2-0. Oke, langsung back to the game di mana Hai. sekarang. Direct. Hai Direct, oke, Pak Pulung yang bener ya berarti ya lu ya. Oke, gue salah berarti, I'm sorry teman-teman semuanya. Tapi lihat di bagian depan sana, Drew sudah mulai mempersiapkan juga. Sepertinya ejector jadi skill pertama yang diambil, Dreams. Target di depan sana, ejector hanya untuk memperlambat Ijume melakukan clearing minion. Tapi ada Ijume yang bisa memberikan pokingan damage di awal ke arah teman-teman dari Aura Fire. Yap. Oke. Belum ada first blood, masih cukup santai. Tapi Drew sudah set up posisi berada di area river. Persik menggunakan Pakitonya. Siap untuk melakukan sebuah Paika di awal-awal ini. Kenapa? Karena untuk kali ini dengan berhasilnya mengamankan Kara satu Little Wanderer, XP-nya bertambah, dia bergerak ke area yang berbeda. Ya, bergerak ke area orange buff untuk saat ini. Tapi di sisi lain kita lihat ada Fredrin juga Masya sedang bertukar damage. Belum ada damage yang cukup besar seperti diterima oleh Psychots. Karena cukup tanky aku bisa bilang untuk 1v1 Fredrin melawan Masya di bagian XP lane mereka. Jadi hanya pertukaran pokingan damage saja untuk sejauh ini. Tapi balik lagi, kita belum lihat ada pergerakan yang cukup agresif dari Aura Fire ataupun dari EVOS Legends. Meskipun di depan sana sudah ada Drew ya. Drew sudah bersiap juga mencari visions dari teman-teman EVOS Legends. Terlihat ada Dreams menggunakan kaditanya yang melarikan diri ke arah belakang. Tapi Persik di bagian depan, oke, bisa strike di cancel begitu saja dengan knockout strike. Tapi Psychot mencoba membantu pergerakan Persik untuk tidak di pick off sama dua member dari Aura Fire. Iya, cukup lama ya. Kalau mau kita lanjutkan, kalau emang Flavi ngegaruk-garuk ke arah Psychot, ya bisa jadi ntar sore atau habis maghrib juga belum kelar itu ya. Belum kelar. Lama banget masalah, tapi Versi kali ini mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah 1 gol buff dan berhasil dia mendapatkan last hitnya. Oke, dan inilah dia Turtle Camp presented by Lita yang sudah mulai hadir. Turtle pertama. Apakah kedua belah tim akan menjadi kontestasi di area Turtle ini atau kami silakan begitu saja melihat 3 member sudah mulai bersiap dari EVOS Legends di depan sana, tertarik Psycho terkena taunting tapi habis strike dan juga malah didapatkan oleh Facehager. Tapi first blood presented by Becha. Hai, harus hilang Facehager pun nggak meregang nyawanya, tapi Drew flicker untuk menyelamatkan dirinya ke bagian belakang agar tidak ada lagi member dari Aura Fire yang di pick off sama EVOS Legends. 1 turtle untuk 2 player. Sulit sih, Pak. Mahal sih. Coba lihat networknya. Masih ke arah EVOS Legend. Ya. Masih diuntungkan ke arah EVOS Legend. Tapi cukup jauh sepertinya untuk di menit yang ke awal ini, meskipun ada 2 player yang terpick off, meskipun sekali lagi mereka mendapatkan turtle-nya, tapi ya dengan 2 hero yang hilang, terutama junglernya akan membuat Hike semakin lama lagi melakukan farming di area jungler. But now, di bagian bawah Fluffy sudah mulai berani sepertinya melakukan cutting minion, tapi buat kalian semua yang pengen dapat cuttingan sampai dengan 50% semua harga jajanan dan juga pulsa, bisa langsung gunakan promonya grb.to/ppe atau scan QR code yang ada di bawah layar kalian. Yo ay, itu sekarang kita fokus lagi karena Saikon langsung melindungi pergerakan defense di mana ada 2 orang yang mencoba untuk masuk ke dalam area pertahanan yang mereka miliki. Tapi Dairat high-nya harus mundur kembali, orange buff ditinggalkan terlebih dahulu, ke reset sudah. Mereka berhasil memukul sedikit estimasi waktu ini dimiliki oleh EVOS Legends agar berkurang dan juga lari dari pattern yang mereka punya. Yes, masih belum ada skirmish dari kedua belah tim.
Coba untuk memberikan pokingan di saya di bagian tengah. Oh, masih dihindari. Hampir saya, tapi adanya seorang Drew gagal Flea-nya begitu berhasil. saja. Flea berhasil menghindari Drew yang tadi menggunakan Unstoppable Force untuk mendapatkan seorang Hijume. Bagus sekali apa yang dilakukan oleh Hijume, meskipun kita lihat di bagian bawah sudah 2 member High dan juga Fluffy memberikan pressure lebih ke arah Psychos, meninggalkan beberapa player di bagian tengah karena Versik sudah mulai mendekat juga menuju ke bagian mid terlebih dahulu, dan seperti sudah mulai mengetahui adanya satu orang player dari Aura Fire yang coba untuk mengambil shift jungle miliknya. Ini kayaknya, ini nih permainan antara rotasi dari 2 player aja ya. Explainer dan juga jungler. Coba lihat, Aura Fire pun melakukan hal yang sama. Sementara dari area midnya, mereka tetap masih berada di area mid tersebut, sesekali melakukan sebuah rotasi. Tapi 2 player antara jungler dan juga explainer bergerak selalu bersama-sama, memberikan sebuah serangan kepada area defensif masing-masing. Tapi Turtle-nya coba lihat, ada flicker lagi langsung lompat ke bagian depan. Dan juga kali ini Rockwell langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi Haina berhasil langsung diamankan. Pesager mau pergi ke arah mana? Pesager berhasil dihancurkan dengan satu tumpukan yang masuk ke arah perut dan juga rusuk sebelah kirinya. Hilang kali ini, double kill berhasil didapatkan pula oleh Versik. Tapi untuk Fluffy mencoba mengejar lagi Kagura. Berhasil menggocek Kagura, mencari perlindungan dan selamatlah sudah. Sementara pemain dari Aura Fire begitu banyak yang tumbang, hanya ditukar dengan Psychos sendirian. Hanya ditukar dengan Psychos sendirian, tapi 3 player. Dan inilah replaynya presented by Grab, di mana tadi pertempuran terjadi ketika Psychos membuka dengan flicker dan langsung disambut dengan Rogue Waves dari seorang Drips, membuat beberapa player dari Aura Fire menerima cukup banyak damage burst yang cukup besar. Tapi lagi-lagi Versix double kill ke arah belakang, mengejar seorang Drew yang berlarian karena sudah tidak memiliki banyak HP lagi. Dan untuk di menit yang kelima, Turtle yang kedua masih belum disentuh sama sekali oleh kedua belah tim. Masih coba untuk melakukan farming dulu di area junglernya, terutama Versix yang kita lihat untuk di menit yang kelima sudah level 8 dan Hai pun baru saja menyentuh level 8. Jadi akan masih cukup kontes yang adil, tapi burst damage-nya Versik, oh my god, killing spree dapatkan langsung hilang Hai. Psychos dilempar ke bagian belakang, tapi Drew ternyata ada pause yang terjadi di tengah-tengah pertempuran yang diinisiasi oleh seorang Versik. Cukup bagus sebenarnya inisiasinya, meskipun tadi ada Psychos yang hampir saya bisa di pick off, dilempar pakai ejector ke bagian belakang dari teman-teman Aura Fire, tapi cukup tanky, masih ada setengah HP yang dimiliki lagi. Karena kalau kita mau berbicara dari animasinya aja ya, Animasi? antara Daerah dan juga Pakito cepet banget Pak. Iya kan, dari dari Counter Strike-nya itu kan cepat. Sementara kalau kita lihat dari Abyssal Strike yang dimiliki oleh Daerah, itu kan kayak ngecharge Animasinya dulu ya. ngecharge Animasinya dulu. kan kayak ngecharge dulu Iya. kan. Itulah tadi yang terjadi. Jadi kayak waktunya di situ emang dipotong habis. Lu nggak dikasih waktu sama sekali gitu loh. Lu nggak dikasih waktu sama sekali untuk bisa membalas apa yang gue lakukan. Karena coba lihat jabnya. Masuk lagi. Stuck merah pula. Itu ulu hatinya pecah kayaknya. Soalnya tadi Buset, pas Pak. keangkat sama Psychos, Iya. Psychos di combo 2 jab sama knockout strike, hilang langsung Pak. Itu asam lambungnya nggak tahu. Asam lambungnya udah gak tahu kemana. gitu. Oke, dan tapi ternyata ada pause sebentar untuk memastikan semua player Ya. dalam keadaan baik-baik saja, dan juga biar semua player merasakan fair play ya. Fair play. Ya, dan kita langsung balik lagi menuju game kita yang kedua antara EVOS Legends dan juga Aura Fire. Pertempuran masih terus terjadi. Psychos satu baris bitter, tapi Appraise Aurat yang tepat sasaran menghilangkan Drew di area lain. Versik mendapatkan seorang Fluffy, masih terlalu tanky seperti dengan 1 bar HP yang tersisa. Sementara Turtle yang kedua nggak akan ada kontes melihat Drew sudah kehilangan nyawanya dan seorang Hai pun masih baru respawn. Jadi Jauh banget, Turtle Pak. yang kedua sih benar-benar free banget untuk EVOS Legends. Ini judulnya adalah Pak Pulung main ke GHOP. Pengen Turtle tapi nggak dikasih. Cakep. Oke, but now kita lihat head to head presented by Koda Shop. Ada Cloud dari King Brand dan juga Patrick dengan Kabukinya. Ini hero signature Kabuki sih kalau kita bilang. Karena kita beberapa kali lihat Kabuki mampu untuk melakukan banyak sekali surprise movement yang membuat dirinya benar-benar handal ketika menggunakan Patrick. Tapi itu sebelum di nerf kemarin ya. Tapi sekarang ada konser yang dikeluarkan. Kabuki masih bisa menarik diri ke arah belakang, tapi ada Roveways untuk menyelamatkan diri saja. Ternyata Hijume-nya nggak bisa bertahan. Drew pun dalam bahaya, tertarik. Tahun di depan sana 3 member dari Aura Fire. Masih bisa survive. Appraise Aurat tepat sasaran. Pesager hilang, tapi Psychos Abyssal Strike-nya masih bisa di-cancel. Psychos one last hit. Ternyata masih bisa ditumbangkan dan mega kill. Versik one last hit. Bisa survive ke bagian belakang. Oke, kalau kita lihat dari efek kerugian yang terjadi ya, lagi dan lagi, only Psychos seorang diri. Sendirian dia berhasil ke. Tapi kalau kita lihat dari Aura, itu ada 2 player dan Hai pula. Sementara itu tadi 4 lawan 5 loh. 4 lawan. Brans belum masuk. Brans masih mencoba untuk bisa mendapatkan satu objektif di atas dan berhasil.
Ya, jadi Untung lagi dong. untung banget sih sebenarnya karena objektif di atas hilang. Di area mid lane-nya ketika terjadi pertempuran, Aura Fire dirugikan karena dua membernya yang hilang. Dan lagi-lagi kita lihat performa dari Psychos nih bagus banget sih di game yang kedua karena dia berkali-kali flicker dan nge-town semua member. Tapi gamenya di mana kabur di depan sana menjadi target juga nggak punya flicker lagi di area belakang pun ada Ijume. Tapi malah Drew hampir saya bisa dan ternyata nggak bisa selamat Kabuki. Satu baris terakhir bisa menyelamatkan diri dari Rogue Wave. Tapi ternyata dihindari begitu saja. Bishop Strike dari seorang Hype benar-benar tepat sekali timingnya Rogue Waves. Dari seorang Prince membuat dirinya tidak bisa terpick off oleh Hype. Aura Fire kayaknya kehilangan arah ya. Ini kehilangan arah ya, tapi sekarang Lord Game presented by Samsung Ini sekarang Galaxy Lord Series. udah ada lagi. Mereka untuk menstabilkan permainannya nih. Ini masih belum nih Pak. Masih belum nih, masih terlihat. Mereka tadi ke pick off di sini, ke pick off di sana. Mereka melakukan team fight, tapi mereka juga yang kena, mereka yang rugi. Malahan di bagian atas sana, coba lihat di area River udah ada satu setup lagi. Bennett-nya tadi dikeluarkan, menghilangkan. Satu wave ini mungkin ditarik juga ke arah tersebut. Cuma untuk Pakitonya masih free seorang diri. Mereka mencoba untuk mundur lebih dahulu. Persiknya mengamankan, coba menetralkan, tapi dari berbeda. Cara kali ini mereka berhasil untuk mendapatkan satu nomor pertama yang dimiliki oleh pemain dari Pasajin, tapi untuk pertama kalinya Lordnya berhasil diamankan oleh mereka. Coba lihat mau pergi ke mana Patrick masih bisa sama diflickerin lagi, tapi satu hit terakhirnya tidak bisa dihantarkan menuju kedua orang tersebut antara Valentina dan juga Beatrix. Hampir ada double kill dari seorang Psychos dengan flicker dan juga Resaurance yang dia keluarkan, tapi lagi-lagi movement yang bagus dari Kabuki dan juga dari Pesager mampu menghindari kematiannya. Dan sekarang Lord yang pertama sudah mulai diambil kembali oleh EVOS Legends. Mereka harusnya bisa memaksimalkan potensi mendapatkan best turret milik Aura Fire. Mengingat dari Aura Fire segi networknya tertinggal 4.000 damage yang ke-9, but Versik kita lihat hanya memberikan Pokemon damage saja. Fluffy terlalu tebal dengan Masyanya, but Lord sudah mulai menuju ke bagian bawah. Versik sudah mulai menemani lajunya Lord, disamakan semua laju minionnya baik di atas, di tengah maupun di bawah. Coba dengan Ocean Oddity ke bagian depan, belum mendapatkan siapapun di depan sana, tapi Fluffy masih menjadi benteng terkuat dari Aura Fire untuk melindungi outer turret di bagian tengah. Nartaran dihancurin. Psychot masih menjadi tembok utama. Ya, Coba lihat dia sendirian tapi kayak nguasain area jungle aja, area hutan itu loh. Nggak ada yang mau bertemu dengan dia. Wey! Ngagetin, heran gua ngelihatnya ya. Kita yang kaget terheran-heran dengan ada Bennett langsung dikeluarkan pula. Akankah Psychot kali ini mengeluarkan lagi flickernya apabila dia memiliki flicker karena masih dalam hitungan cooldown yang memang belum selesai. Tapi mereka mendapatkan satu inner turret, mendapatkan objektif lagi dan berusaha untuk bisa mendapatkan satu bestar. Tapi tanpa penjagaan, what? Hey, kenapa tidak ada penjagaan di area tersebut? hilang Ijume-nya. Ijume hilang di tengah, oke. Tapi semuanya terpusat ke situ. Pakito hampir aja tadi. Kalau tadi Ijume berhasil ngegocek, apa nggak hilang yang di bawah, Pak? Iya. Di bestaretnya. Wow. Jadi benar-benar bagus banget pergerakannya dari Aura Fire untuk bisa mempick off Ijume. Sedangkan tadi di bagian bawah hampir saja best turretnya bisa diamankan juga oleh EVOS Legends. But now kita lihat riset kembali kedua belah tim. Melihat beberapa player dari Aura Fire membutuhkan itemnya Fluffy. Dengan belum adanya banyak Guardian Helmet membuat dirinya nggak bisa mempick off player-player dari EVOS Legends secara langsung. Thunderclap-nya belum punya damage yang cukup maksimal. Meskipun sekarang outer turret di bagian atas coba untuk di-engage oleh Kabuki. Dan seperti tanpa ada perlindungan dari EVOS Legends membuat mereka mendapatkan outer turret yang pertama di match kita yang ketiga. Wah. Itu Papa coba ditabrak dan daerahnya hilang loh. Ini benar-benar sebuah tindakan yang sangat-sangat baik sekali dilakukan oleh pemain EVOS Legends. 2 dapatnya. 2 kaget, Pak. Kaget banget. Karena tadi pergerakan dari Versik di dalam semak-semak, dia nungguin banget player-player dari Aura Fire yang coba masuk ke dalam semak-semaknya dan langsung double jab, knockout strike membuat player-player dari Aura Fire itu high. Dan juga dulu nggak bisa bertahan, tapi sekarang mereka hanya bertiga saja. 5 member sudah mulai maju ke bagian depan Blazing Duet. Dikeluarkan dari Bronze dari arah belakang, belum bisa mempick up siapapun meskipun Robo masih dikeluarkan. Tapi dibalikan keadaannya, Fluffy di arah lain harus melarikan diri. Dia nggak bisa bertahan terlalu lama di bagian depan. Dan sekarang Lord Cave, presented by Samsung Galaxy Series sudah mulai muncul Lord yang kedua. Dan sesaat lagi akan menyentuh menit ke-12 membuat Lordnya. Tapi ejector menuju ke bagian belakang. Psychot, seorang diri flicker untuk melarikan diri saya di arah lain. Godlike, Versik menggila. Double kill didapatkan. Ocean Oddity belum mengenai siapapun. Tapi Versik ingin mencoba lebih overcommit ke
bagian depan kah? Harus sabar, karena Lord yang kedua sudah mulai muncul. Ini waktunya EVOS Legends untuk mendapatkan objektif Lord yang kedua. Kalau enggak, mereka akan ada kontes lagi dari Aura Fire. Ini terlihat ya kayak ada sebuah upaya yang memang ingin ditunjukkan ya. Ini mereka berapi-api banget kalau mereka layak berada di EVOS Legends gitu. Iya. Kita masih layak berada di EVOS Legends. Kan kita bawa kemenangan ke tim ini. Mungkin kayak gitu deh ada di pikiran mereka sekarang. Kan? Lordnya tanpa ada kontestasi. Sementara Aura Fire mereka harus berkutat dengan evaluasi yang harus cepat mereka lakukan. Kocar kacir banget, kehilangan chemistry, kehilangan pola permainan mereka dari tadi. Yang mereka lakukan adalah hanya mencoba, Pak, tapi nggak tahu caranya seperti apa. Iya, kurang untuk eksekusinya ya sebenarnya. Iya. Jadi mereka mencoba tapi dengan eksekusi yang kurang baik membuat player-player EVOS Legends masih mendominasi untuk di menit yang ke-12 ini. Kita sudah menyaksikan Magic Center di pop up menuju ke bagian bawah jungle dari Aura Fire, tapi Lord dan juga laju minion dari atas dan bawah sudah mulai mendekat ke arah base dari Aura Fire, mencoba ke bagian depan lagi dan lagi versi terlempar ke bagian dalam. Ditabrak begitu saja masih bisa melarikan diri, tapi ada blending duet dari King Brand yang membuat acak-acak player Aura Fire, tapi ternyata Ijumela yang berhasil di pick off. Oh my god, Lordnya sudah mulai mendekat ke bagian base dan sekarang Fluffy dikejar begitu saja di arah lain. Saikon mencoba memberikan kontrol yang banyak ke arah player Aura Fire dan membuat Aura Fire harus mundur dulu, melakukan regen terlebih dahulu, tapi Bras ingin mencoba melakukan endgame-nya, belum bisa ternyata karena minion semuanya sudah mulai hancur. But now masih dengan 4 membernya masih kuat, sudah mulai hidup kembali meskipun dari arah lain ada ejector yang nggak tepat sasaran dari seorang Drew membuat player EVOS Legends nggak bisa di pick off sama sekali. Panjang ya warnya ya. Cuman Saikon emang menjadi satu orang yang ibaratnya dia menjadi satu umpan yang sangat-sangat menggiurkan sekali loh. Karena dia membuat posisi yang sangat-sangat dekat dan sekarang ada beberapa player memang masuk dalam jangkauan dan juga Blazing Duet menghilangkan beberapa pemain, bahkan double kill berhasil dihancurkan. Ada 3 player yang mendapatkan sembilan dari Aura Fire, hanya menyisakan 2 player saja. Orang keempat dan itu adalah Drew. Hanya ada Fluffy seorang diri. Bisakah mereka mempertahankan? Bisakah Fluffy sendirian mencoba menahan gebrakan dilakukan oleh pemain EVOS saja, di mana untuk kali ini 2-0 harusnya menjadi milik mereka. EVOS Legends lanjut ke babak grup stage di Piala Presiden